Pertempuran Majapahit melawan pasukan Mongol 1293 Masehi, strategi yang menaklukkan pasukan terbesar dunia. Pada akhir abad ke-12, pasukan Mongol yang ditakuti di seluruh dunia datang ke Nusantara dengan satu tujuan, menuntut balas dendam terhadap penghinaan Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Saat itu, Kaisar Kubilai Khan mengirimkan utusannya ke Singasari, meminta agar Raja Kertanegara tunduk pada Kekaisaran Mongol dan membayar upeti. Namun, Kertanegara menolak mentah-mentah. Tidak hanya itu, ia bahkan melukai wajah utusan Mongol, sebuah penghinaan besar bagi kekaisaran terbesar di dunia tersebut. Kedatangan pasukan Mongol tahun 1293, Kubilai Khan mengirim armada besar yang terdiri dari 10.000 hingga 30.000 prajurit ke Tanah Jawa. Mereka tiba dengan keyakinan penuh bahwa tidak ada kekuatan lokal yang mampu melawan mereka. Namun, apa yang mereka temukan adalah situasi politik yang rumit. Kerajaan Singasari telah runtuh akibat pemberontakan Jayakatwang, seorang adipati dari Kediri yang berhasil merebut takhta. Di tengah kekacauan itu, muncul Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang diam-diam menyusun rencana besar. Setelah melarikan diri dari serangan Jayakatwang, Raden Wijaya membangun kekuatan baru di wilayah Tarik, cikal bakal kerajaan Majapahit. Aliansi licik Raden Wijaya ketika pasukan Mongol tiba, Raden Wijaya melihat kesempatan emas. Ia berpura-pura tunduk kepada pasukan Mongol dan menawarkan kerjasama untuk menjatuhkan Jayakatwang. Pasukan Mongol yang ingin membalas dendam atas penghinaan Kertanegara menyetujui aliansi ini tanpa curiga. Bersama-sama mereka menyerang Kediri. Pertempuran sengit terjadi, dan Jayakatwang akhirnya berhasil ditaklukkan. Pasukan Mongol merasa puas mengira misi mereka selesai. Namun mereka tidak menyadari bahwa Raden Wijaya telah menyiapkan langkah berikutnya. Pengkhianatan yang cerdas. Setelah Jayakatwang dikalahkan, Raden Wijaya meminta izin kepada pasukan Mongol untuk kembali ke wilayahnya, dengan alasan ingin mempersiapkan upeti sebagai tanda tunduk kepada Kaisar Kubilai Khan. Tanpa curiga, pasukan Mongol mengizinkannya. Tetapi sesampainya di wilayahnya, Raden Wijaya malah mempersiapkan serangan balasan. Dengan kekuatan pasukan yang telah dipersiapkan secara diam-diam, Raden Wijaya melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan Mongol yang tengah lengah. Pasukan Mongol yang kelelahan setelah pertempuran sebelumnya tidak mampu melawan. Serangan ini menghancurkan moral mereka dan banyak prajurit Mongol tewas di medan perang. Sisa-sisa pasukan Mongol yang panik segera melarikan diri ke kapal mereka, meninggalkan Jawa dengan kekalahan memalukan. Mereka kembali ke Tiongkok tanpa membawa kemenangan yang dijanjikan kepada Kubilai Khan. Hasil akhir dan dampak besar kemenangan Raden Wijaya atas pasukan Mongol menjadi awal berdirinya Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Strategi licik dan keberanian Raden Wijaya menunjukkan bahwa kekuatan dan jumlah bukan segalanya. Dengan kecerdikan dan pemahaman yang mendalam tentang musuh, pasukan kecil sekalipun mampu mengalahkan kekuatan besar. Kisah ini mengingatkan kita pada kehebatan leluhur Nusantara dalam menghadapi ancaman dari luar. Kekalahan pasukan Mongol di Jawa menjadi salah satu momen langka ketika kekuatan terbesar dunia dikalahkan oleh taktik yang cerdas. Sejarah ini membuktikan bahwa bangsa kita bukan hanya bertahan, tetapi juga mampu menaklukkan ancaman yang tampaknya terkalahkan.